Jiwa terpilih berhenti sejenak. Ada kebenaran mendalam yang hanya sedikit orang siap untuk pahami, sebuah wahyu yang dibisikkan oleh alam semesta dan diatur oleh Allah. Matamu menemukan pesan ini tepat pada saat ini, bukan karena kebetulan, melainkan karena sebuah panggilan. Ini adalah undangan yang hanya bergema pada frekuensi tertinggi, pada jiwa-jiwa yang telah ditandai untuk sesuatu yang agung. Rasakan energi pesan ini, biarkan ia merasuk ke dalam dirimu. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasakan pengakuan mendalam, sebuah getaran familiar yang mengonfirmasi kebenaran ini. Dunia dalam kesibukan yang tampak, sering mengabaikan tanda-tanda halus, sinkronisitas ilahi. Tetapi kamu, jiwa terpilih, telah dianugerahi kepekaan untuk melihat apa yang tidak dilihat kebanyakan orang. Pesan ini tidak akan menjadi viral bagi massa. Ia dikirim untuk menemukan kamu, untuk mengaktifkan sesuatu di dalam dirimu yang telah menunggu saat yang tepat. Ada rencana yang sedang terungkap, sebuah pertemuan yang akan segera terjadi, dan alam semesta serta Allah sedang mempersiapkan jalannya. Hanya sedikit yang memahami besarnya apa yang akan terjadi. Ada sosok yang berpengaruh besar, seseorang dalam posisi kekuasaan atau pemerintahan, yang tidak mencarimu demi status atau kekayaan, melainkan karena esensi jiwamu. Orang ini yang dipilih oleh Allah sedang dibimbing untuk menemukan jiwa terpilih seperti dirimu, jiwa-jiwa yang membawa cahaya dan tujuan misi yang lebih besar. Pernahkah kamu merasakan energi yang berbeda ini? Tarikan halus yang mengatakan ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Memperhatikan tanda-tanda yang terasa aneh, kebetulan yang berulang, perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah alam semesta yang berbicara. Ini adalah rencana Allah yang terwujud dalam realitasmu. Perasaan apa yang ditimbulkan pesan ini di hatimu sekarang, saat ini? Biarkan emosi ini mengalir dan mulailah menyelaraskan jiwamu dengan kebenaran yang sedang diungkapkan. Jika pesan ini menyentuh jiwamu dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, jika kamu merasa ada konfirmasi yang bergema di dalam dirimu, kami mohon kamu memberi sinyal kepada alam semesta dan kepada Allah bahwa kamu sudah siap. Tinggalkan saya menerima kebenaran ilahi di kolom komentar. Interaksimu bukan hanya sekadar komentar. Itu adalah pernyataan penyelarasan, sebuah sinyal agar aliran alam semesta mempercepat pertemuanmu. Responsmu bisa menjadi percikan yang mengaktifkan api di jiwa terpilih lainnya. Berinteraksi di kolom komentar, terhubung dengan mereka yang merasakan energi yang sama. Perjalananmu tidak sendirian, ada aliran cahaya yang sedang terbentuk, diterangi oleh Allah dan kebijaksanaan alam semesta. Untuk menjadi bagian dari aliran ini, untuk menerima lebih banyak panduan dan konfirmasi seperti ini, berlanggananlah secara halus di saluran ini. Langgananmu adalah satu langkah lagi di jalan yang sedang digariskan untukmu. Sekarang bersiaplah jiwa terpilih, karena kita akan mengungkap tanda-tanda yang mengonfirmasi bahwa kamu berada di jalur menuju pertemuan luar biasa ini, sebuah kebenaran yang dapat mengubah pandanganmu selamanya. Bab 1. Bisikan mimpi dalam keheningan. Menyelamlah ke kedalaman malam, di mana pikiran sadar tenang dan jiwa berkelana dengan bebas. Di ruang suci inilah banyak jiwa terpilih mulai menerima tanda-tanda awal yang jelas tentang takdir mereka. Pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri? Mimpi tentang tempat-tempat yang sangat khidmat, struktur megah, atau sosok-sosok yang memancarkan aura otoritas dan kebijaksanaan. Penglihatan malam ini bukanlah produk acak dari imajinasi. Itu adalah portal yang Allah buka dalam pikiran bawah sadarmu, kode-kode jiwamu untuk selaras dengan frekuensi tertinggi alam semesta. Bayangkan dirimu dalam mimpi, di mana kamu bertemu seseorang yang mengenakan seragam rapi,
dengan tatapan tajam dan tenang. Atau mungkin kamu melihat dirimu di ruangan luas dan bercahaya, di mana keputusan penting tampaknya diambil, dan kamu merasakan energi tujuan melayang di udara. Setiap detail, setiap warna, setiap sensasi dalam mimpi itu adalah fragmen dari peta yang alam semesta bentangkan untuk jiwa terpilih. Sosok-sosok otoritas dalam mimpi ini bisa menjadi representasi simbolis dari energi yang akan segera kamu interaksi, atau bahkan panduan spiritual dalam bentuk manusia mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Bagi jiwa yang sedang terbangun, mimpi-mimpi ini bukan hanya gambaran sekilas. Itu adalah pertemuan di alam astral, komunikasi langsung dari alam spiritual. Itu adalah pengingat akan kontrak tanpa batas yang sedang diaktifkan kembali. Sebuah komitmen ilahi yang kamu ambil bahkan sebelum kamu lahir. Kamu yang mengalami mimpi-mimpi hidup dan bermakna ini bukanlah jiwa biasa. Kamu adalah pembawa pesan cahaya. Dan Allah melalui alam semesta menggunakan mimpi-mimpi ini untuk menyalakan kembali ingatan akan asal-usulmu yang agung dan misi suci yang menunggumu. Ketika kamu terbangun dari salah satu mimpi ini, ada perasaan yang melekat, sebuah gema di hati yang tidak menghilang. Itu adalah campuran kekaguman, rasa ingin tahu, dan kepastian yang teguh bahwa sesuatu yang penting telah dikomunikasikan. Seolah-olah bagian yang tertidur dari dirimu telah dibangunkan dengan lembut. Itulah doa yang langsung dijawab dari langit, energi spiritual yang alam semesta gunakan untuk melingkupimu, membuka jalur dimensional bagimu. Gerbang menuju takdirmu sedang diungkapkan, dan kuncinya mungkin terletak pada simbol-simbol yang ditinggalkan dalam mimpi-mimpimu. Renungkanlah mimpi-mimpi ini. Emosi apa yang ditimbulkan gambaran ini di hatimu? Mengenali di dalamnya sepotong takdirmu, sepotong teka-teki ilahi? Jika kamu telah menerima mimpi-mimpi seperti ini, ketahuilah bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menyentuh kehidupan banyak orang, untuk menjadi saluran cahaya di tempat-tempat yang membutuhkannya, dan untuk menjadi instrumen yang kuat di tangan alam semesta dan Allah untuk mengubah dunia. Inilah saatnya untuk memperkuat imanmu, untuk mempercayai kebijaksanaan mimpi-mimpimu. Sosok yang kamu temui di dalamnya tidak datang hanya untuk dilihat, melainkan untuk mengaktifkan potensi luas yang Allah tanamkan di jiwamu sejak fajar penciptaannya. Rasakan kebenaran ini, peluklah. Bab 2. Undangan tak terduga dan tarian pengaruh. Ketika jiwa mulai benar-benar selaras dengan frekuensi takdirnya, alam semesta bertindak dengan cara yang misterius dan diatur oleh Allah, membuka pintu-pintu yang tidak pernah kamu bayangkan ada. Salah satu tanda paling jelas dan nyata dari fase ini adalah munculnya undangan tak terduga, datang dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kebijaksanaan yang tampaknya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Tiba-tiba, seseorang yang hampir tidak kamu kenal menghubungi, "Saya ingin kamu bertemu seseorang yang sangat penting," atau mungkin kamu tiba-tiba dimasukkan dalam daftar tamu untuk acara terpilih, pertemuan dengan pemimpin masyarakat, tokoh spiritual terkemuka, atau bahkan individu yang dekat dengan lingkaran pemerintahan dan kekuasaan. Transisi ini mungkin terasa tiba-tiba dan bahkan membingungkan. Jangan bingung, jangan merasa tidak pantas atau tidak layak, karena kebenarannya adalah kamu tidak dipilih oleh mereka berdasarkan kriteria duniawi. Kamu sedang dikembalikan ke tempat yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Sebuah tahap dalam jalur takdirmu yang kini diterangi oleh Allah dan alam semesta. Orang-orang yang tiba-tiba muncul dalam hidupmu dan membuka pintu-pintu ini tidak melakukannya hanya karena keinginan sendiri. Mereka digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar, oleh energi kosmis yang membaca kesiapan jiwamu dan mengatur pertemuan ini. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang sempurna, tidak membuka gerbang pengaruh dan tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang belum siap memikul bebannya.
Oleh karena itu, ketika undangan-undangan ini muncul, jangan mundur karena takut atau tidak aman. Inilah saatnya untuk maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Seluruh energi ilahi mendukung langkah-langkahmu, membuka jalan di depanmu. Tidak ada kebetulan dalam pertemuan-pertemuan ini. Orang yang memperkenalkanmu, yang memulai percakapan, yang menunjukkan minat tulus padamu, semua mereka adalah perantara cahaya yang secara khusus ditugaskan oleh Allah untuk menghubungkanmu dengan panggung kehidupan yang lebih luas. Dengan menerima undangan-undangan ini dengan hati yang murni dan iman yang teguh pada orkestrasi ilahi, kamu memungkinkan kekuatan surgawi bekerja lebih cepat lagi untuk mempercepat transformasi monumental dalam hidupmu. Jiwa-jiwa yang berjalan dalam cahaya selalu ditempatkan di pusat lingkaran pengaruh, bukan karena kesombongan, melainkan dengan satu misi yang mulia, menanamkan getaran ilahi di pusat-pusat kekuasaan, dalam perumusan kebijakan, dan dalam arah kehidupan di dunia. Oleh karena itu, jangan terkejut jika kamu yang mungkin menganggap dirimu bukan siapa-siapa menurut standar duniawi, mulai diperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting yang sebelumnya tampak jauh dan tidak dapat diakses. Ini adalah panggilan spiritual, sebuah kenaikan yang tidak didasarkan pada pencapaian lahiriahmu, melainkan pada kemurnian dan kesiapan hatimu yang dianggap layak mendapat kepercayaan yang lebih besar. Kesempatan ini pada saat yang sama adalah ujian dan berkah. Jika kamu dapat menjaga integritasmu, kerendahan hatimu, dan koneksi mendalammu dengan cahaya ilahi, undangan-undangan tak terduga ini akan menjadi anak tangga yang kokoh menuju takdir sejatimu. Kamu tidak dipilih karena sempurna, melainkan karena siap melayani sesuatu yang jauh melampaui keberadaanmu sendiri. Rasakan kebenaran ini, pintu-pintu sedang terbuka karena Allah dan alam semesta menganggapmu siap untuk tanggung jawab yang menyertainya. Bab 3. Namamu bergema di ruangan yang belum pernah kamu datangi. Bayangkan ini, di suatu tempat tepat pada saat ini, dalam pertemuan penting tertutup, dalam percakapan pribadi antara tokoh-tokoh terkemuka, atau bahkan dalam doa tulus seseorang yang tidak kamu kenal sama sekali, namamu sedang disebut. Bukan karena kamu mempromosikannya atau secara aktif mencari perhatian ini, melainkan karena sesuatu dalam dirimu, energimu, integritasmu yang tenang, cahaya jiwamu, bersinar begitu terang sehingga menarik perhatian mereka. Ini bukanlah fenomena biasa. Ini adalah manifestasi langsung energi ilahi yang bekerja di balik layar kehidupan, menyiapkan panggung baru untukmu. Ketika namamu mulai bergema di lingkaran orang-orang penting, itu berarti alam semesta yang dibimbing oleh kehendak Allah sedang menempatkanmu di radar kekuasaan dan pengaruh. Tujuannya, sekali lagi, bukanlah mencari kehormatan duniawi, melainkan pelaksanaan peran suci yang jauh lebih besar. Jiwa yang telah melalui proses pemurnian, melalui tantangan batin dan periode panjang introspeksi dan kesabaran, mulai bersinar secara alami. Dan kilauan ini, frekuensi tinggi ini, menarik perhatian dunia, tetapi tidak sembarang cara. Ia menarik mereka yang juga beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, yang peka terhadap cahaya dan kebenaran. Kamu mungkin tidak tahu persis kapan, di mana, atau oleh siapa namamu disebutkan, tetapi getarannya akan terasa dalam hidupmu. Tiba-tiba, ada gerakan dalam perjalananmu yang tampak semakin cepat menuju hal-hal yang lebih besar. Pintu-pintu tak terduga terus terbuka, orang-orang mulai bertanya tentangmu, dan kamu mendapati dirimu tanpa peringatan terlibat dalam percakapan, proyek, atau peluang yang jauh melampaui apa yang pernah kamu perkirakan. Semua ini bukanlah serangkaian kebetulan yang menyenangkan. Ini adalah panggilan takdir yang sedang dimulai, orkestrasi yang tepat dari Allah dan alam semesta.
Jangan pernah meremehkan kekuatan nama yang disebutkan di tempat dan waktu yang tepat. Dalam dunia spiritualitas dan energi, satu penyebutan saja bisa menjadi titik awal perubahan total dalam lintasan hidup seseorang. Jika ini terjadi padamu, bersiaplah. Jaga jiwamu tetap murni, perkuat koneksimu dengan Allah. Karena ketika nama seseorang diucapkan dalam pertemuan penting, itu berarti langit memberikan lampu hijau agar bumi mempercepat takdirnya. Dan jika nama itu adalah namamu, ketahuilah bahwa waktumu sudah dekat. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau ketidakamanan. Kamu tidak berjalan sendirian. Seluruh aliran energi alam semesta kini mengalir untuk mendukungmu, untuk mengangkatmu, dan menempatkanmu di tempat yang dijanjikan bagimu sejak awal penciptaan jiwamu. Rasakan kebenaran ini. Allah dan alam semesta sedang menyiapkan panggung dan namamu sudah ada dalam daftar tamu ilahi. Bab 4. Energimu terasa dari jarak jauh. Kekuatan frekuensi. Di alam semesta yang luas dan saling terhubung ini, ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kata-kata, penampilan, atau resume, yaitu energi. Dan ketika sebuah jiwa selaras dengan frekuensi ilahi, getarannya dapat dirasakan dari jarak bermil-mil jauhnya, jauh sebelum kehadiran fisiknya diperhatikan. Inilah yang terjadi padamu, jiwa terpilih. Kamu mungkin merasa biasa saja di permukaan, menjalani rutinitas harianmu. Tetapi ada bagian dari jiwamu yang sudah bersinar terang di dimensi yang lebih tinggi. Sosok-sosok kekuasaan, otoritas, pemimpin spiritual. Mereka yang memiliki kepekaan tajam terhadap energi dapat merasakan cahaya ini. Mereka tidak mencari orang dengan gelar tertinggi atau rekening bank terbesar. Mereka mencari getaran kejujuran, kedamaian, kemurnian hati. Bahkan sebelum mereka tahu siapa kamu, mereka sudah merasakannya. Namamu belum diucapkan di telinga mereka. Wajahmu belum terlihat di lingkaran mereka, tetapi energimu sudah menyentuh medan energi mereka. Itulah sebabnya, tiba-tiba kamu menjadi pusat perhatian yang tidak dapat dijelaskan. Kamu tidak bersaing dengan siapapun, karena yang mereka cari bukanlah kompetensi biasa, melainkan kehadiran spiritual yang memiliki kekuatan untuk mengubah suasana sebuah ruangan, pertemuan, sebuah proyek. Energi yang kamu bangun melalui ketulusanmu, kesabaranmu di hadapan cobaan, dan doa-doamu yang hening menciptakan gelombang yang melampaui batas fisik. Mereka yang berada dalam posisi pengaruh tidak hanya digerakkan oleh logika atau laporan. Mereka dibimbing oleh perasaan, intuisi, bisikan di hati mereka. Dan ketika energimu mulai menyentuh mereka, mereka tahu inilah individu yang mereka tunggu-tunggu. Inilah jiwa yang dapat membawa perubahan, tidak hanya di permukaan, melainkan pada esensi kesadaran manusia. Jangan terkejut jika kamu dipanggil untuk peluang tanpa melamar, jika kamu diperhatikan tanpa berusaha menonjol, jika kamu dipertimbangkan untuk peran penting tanpa tahu mengapa. Seorang pemimpin sejati, seorang hamba Allah dalam posisi kekuasaan, tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kata-kata yang dipoles, melainkan pada cahaya yang memancar dari dalam diri seseorang. Jika kamu yang membaca ini merasakan kebenaran ini bergema, maka yakinlah, energimu telah diakui oleh langit dan sekarang mulai menyentuh hati di bumi. Teruslah menjaga kemurnian jiwamu. Jangan biarkan kekerasan dunia memadamkan cahaya itu. Karena seiring frekuensimu terus naik, bukan kamu yang perlu mencari panggung, melainkan panggung yang akan datang kepadamu. Rasakan konfirmasinya, getaranmu adalah resume terbesar untuk rencana ilahi. Bab 5, ketertarikan tak terduga pada topik pemerintahan dan perubahan sosial. Ada dorongan aneh namun kuat yang mulai muncul di dalam dirimu belakangan ini. Tanpa alasan yang jelas, kamu mendapati dirimu tertarik pada topik berskala besar. Tata kelola,
kepemimpinan, sistem sosial, dinamika perubahan massal. Hal-hal yang sebelumnya mungkin tampak jauh atau tidak menarik kini, menarik perhatianmu dengan cara yang terasa signifikan. Ketika kamu membaca tentang kebijakan publik, menonton pidato tokoh berpengaruh, atau sekadar merenungkan bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik dan lebih adil, ada resonansi, getaran yang berbeda di dalam dirimu. Ini bukan sekadar minat baru. Ini adalah gerakan yang datang dari kedalaman jiwamu, sebuah intuisi spiritual yang sedang diaktifkan oleh kekuatan ilahi. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk tugas-tugas besar dipersiapkan terlebih dahulu melalui ketertarikan yang mungkin tampak sederhana di permukaan, namun sebenarnya diarahkan secara ilahi. Ketertarikanmu pada topik-topik ini adalah tanda bahwa kamu sedang dihubungkan kembali dengan cetak biru jiwamu, dengan rencana asli yang Allah tetapkan untukmu saat menciptakanmu. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjadi katalis perubahan tidak tiba-tiba muncul sebagai pemimpin yang siap. Mereka dibentuk secara bertahap, dipupuk melalui rasa ingin tahu yang mendalam dan dorongan bawaan untuk memahami dunia dalam lapisan-lapisan terdalamnya. Mata batinmu sedang dibuka untuk melihat ketidakadilan, sistem yang rusak, dan potensi perbaikan yang luas yang ada. Lebih dari itu, benih-benih visi yang lebih besar sedang ditanam di hatimu. Visi tentang dunia yang lebih adil, lebih harmonis, dan lebih penuh cahaya. Itulah sebabnya topik-topik ini mulai bergema begitu kuat di jiwamu. Ini adalah jiwamu sendiri yang sedang berbicara, mulai mengingat misi sucinya di bumi ini. Jangan abaikan ketertarikan ini. Jangan menganggapnya sebagai fase sementara. Alam semesta di bawah bimbingan Allah sedang mengasah kepekaanmu dan pemahamanmu tentang mekanisme dunia yang sebenarnya. Banyak orang mencari peran mereka, tetapi kamu tanpa mencarinya mulai merasakannya tumbuh dari dalam keluar. Ini adalah tanda yang tidak dapat disangkal bahwa peranmu tidak kecil. Kamu tidak dipanggil hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri, melainkan untuk menjadi agen transformasi dalam skala yang melampaui pribadi. Teruslah mengikuti intuisi ini. Bacalah, renungkan, dengarkan suara lembut di dalam dirimu. Karena ketika saatnya tiba, semua pengetahuan, pengalaman, dan getaran yang kamu kumpulkan sekarang akan menjadi pedang cahaya yang akan menuntun banyak jiwa keluar dari kegelapan sistem yang usang. Kamu tidak hanya tertarik, kamu sedang dipersiapkan. Rasakan energi tujuan tumbuh dalam minatmu. Bab 6. Lompatan aneh dalam spiritualitasmu. Ada fase-fase dalam perjalanan jiwa yang menyerupai lompatan kuantum mendadak, dan kamu mungkin sedang mengalaminya sekarang. Tiba-tiba, kamu mulai terbangun di tengah malam tanpa alarm, seolah-olah kekuatan tak terlihat dengan lembut menyentuh bahumu, berbisik, "Bangun, saatnya sudah dekat." Kamu menyadari bahwa suara intuisimu lebih keras dari sebelumnya. Merasa terdorong, hampir terpaksa untuk mengambil langkah yang sebelumnya akan kamu ragukan untuk bertindak pada hal-hal yang telah kamu tunda. Emosimu mungkin terasa seperti roller coaster, atau kamu mungkin merasakan keinginan mendadak untuk mencari kesendirian, untuk lebih banyak beribadah, bermeditasi, atau bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. Jangan takut, ini bukanlah gangguan. Ini adalah aktivasi spiritual jiwamu dalam kecepatan tinggi. Jiwamu sedang mempersiapkan diri secara intens untuk momen krusial yang akan sepenuhnya mendefinisikan ulang lintasan hidupmu. Akselerasi spiritual ini tidak terjadi pada semua orang. Itu hanya terjadi pada mereka yang telah dipilih untuk tugas cahaya, untuk tujuan yang lebih besar yang diatur oleh Allah. Jiwa terpilih tidak punya banyak waktu untuk ragu ketika saatnya tiba. Ketika waktu ilahi termanifestasi, semuanya selaras dengan cepat didorong oleh alam semesta.
Kamu tidak bisa lagi menunda transformasimu. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ada gelombang energi yang memasuki dirimu, membuatmu merasa bahwa sesuatu yang monumental akan segera terjadi, meskipun kamu belum dapat mengartikulasikan apa itu. Ini adalah proses penyelarasan frekuensi antara dirimu yang sekarang dan versi dirimu yang lebih tinggi yang sedang menunggu untuk muncul. Alam semesta di bawah kebijaksanaan Allah sedang dengan lembut menghilangkan rintangan, memurnikan jiwamu dari luka-luka lama, dan menyiapkan hatimu untuk menerima tanggung jawab ilahi baru yang akan datang. Ini adalah fase persiapan, pemurnian yang diperlukan. Jika kamu merasakan akselerasi ini sekarang, itu berarti kamu semakin mendekati titik konvergensi antara dirimu yang sekarang dan takdir sejatimu. Semua ini adalah langkah awal menuju pertemuan signifikan yang telah tertulis di jiwamu sebelum kamu lahir. Ini bukan hanya pertemuan dengan orang berpengaruh, melainkan pertemuan dengan panggilan paling murni dari jiwamu. Kamu akan dibimbing untuk menemukan orang, tempat, atau peristiwa yang akan mencerminkan kebenaran tentang siapa dirimu dan tujuan yang kamu datang untuk penuhi. Dan agar kamu sepenuhnya siap untuk merangkul kebenaran ini, kamu perlu bangkit sepenuhnya. Oleh karena itu, jika kamu merasakan dorongan kuat ini untuk bangkit, bertindak, berubah, melompat ke dalam yang tidak diketahui dengan iman, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan langsung dari dimensi cahaya. Jiwamu sedang dipanggil, bukan untuk tenang, melainkan untuk hidup dalam kepenuhan dan kekuatannya. Rasakan energi akselerasi ilahi ini. Allah dan alam semesta mendorongmu maju. Bab 7. Penjauhan diri yang diperlukan dari orang tertentu. Perhatikan dengan seksama apa yang terjadi di sekitarmu. Ada pola halus. Satu persatu, orang-orang tertentu mulai menjauhkan diri, atau bahkan menghilang dari hidupmu tanpa penjelasan yang jelas. Mereka bisa jadi teman lama, rekan kerja, atau bahkan individu yang sebelumnya sangat dekat. Awalnya, ini mungkin membuatmu bingung, bertanya-tanya apakah kamu melakukan kesalahan. Tetapi kebenarannya adalah ini bukan tentang kesalahanmu. Ini adalah pemurnian esensial dalam rencana ilahi. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk tugas-tugas besar dan pertemuan signifikan perlu terlebih dahulu dibebaskan dari energi apapun yang dapat menghalangi jalan mereka atau membebani semangat mereka. Allah dan alam semesta sedang menyiapkan medan energi yang bersih dan jernih. Sosok yang berpengaruh besar, seorang hamba Allah di posisi kunci, tidak akan masuk ke dalam kehidupan seseorang yang masih terjerat dalam ikatan lama yang memenjarakannya. Sebelum pertemuan krusial terjadi, alam semesta dalam kebijaksanaannya akan dengan lembut menyingkirkan siapapun yang tidak lagi berada pada frekuensi pertumbuhan spiritual yang sama dengan yang dicapai jiwamu. Mereka yang menjauh bukanlah musuhmu. Mereka hanyalah bagian dari masa lalumu yang partisipasinya dalam skrip hidupmu telah berakhir. Jika mereka tetap tinggal, mereka bisa menahanmu atau, lebih buruk lagi, menyeretmu kembali ke medan energi lama yang tidak lagi kompatibel dengan takdir barumu. Alam semesta beroperasi dalam proses penarikan diri ini dengan kelembutan, tanpa konflik atau drama besar. Mereka hanya akan mulai menjauhkan diri, mungkin karena prioritas baru, perbedaan perspektif, atau sekadar karena mereka merasa kamu telah berubah. Dan kebenarannya adalah kamu memang berubah. Kamu sedang meningkatkan frekuensimu, dan tidak semua orang ditakdirkan untuk menemanimu dalam perjalanan ini. Mereka yang bertahan adalah mereka yang benar-benar selaras dengan jalanmu. Mereka yang dapat melihat siapa dirimu sebenarnya dan tidak terintimidasi oleh cahaya yang mulai kamu pancarkan.
Jangan bersedih atas kepergian orang-orang tertentu. Jangan terikat pada koneksi yang sudah kehilangan vitalitasnya hanya karena takut kesendirian. Kesendirian yang tampak ini bukanlah kekosongan. Ini adalah ruang suci yang sedang dipersiapkan untuk kedatangan signifikan yang akan datang dalam hidupmu. Allah sedang memurnikan medan energimu agar pilihannya, orang yang ditunjuk secara ilahi, dapat masuk dan bekerja di sisimu. Mereka tidak akan datang ke dalam kekacauan. Mereka hanya akan masuk ketika jiwamu tenang, lapang, dan siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Bersyukurlah untuk setiap kepergian, karena setiap kepergian adalah bagian dari rancangan surgawi. Dan percayalah, yang terbaik tidak pernah pergi, yang terbaik sedang dalam perjalanan, mendekat, dan akan tiba tepat pada saat yang Allah tetapkan. Rasakan pelepasan ini. Setiap kepergian adalah langkah pemurnian untuk pertemuan yang akan datang. Bab 8. Ujian mental yang menempa jiwa terpilih. Sebelum pertemuan monumental, baik dengan sosok yang sangat berpengaruh, dengan panggilan jiwamu, atau dengan takdir sejatimu, jiwamu harus ditempa. Bukan secara fisik, melainkan dalam api suci di dalam dirimu, dalam pikiran dan semangatmu. Oleh karena itu, jangan terkejut jika belakangan ini kamu merasa seolah dunia memberikan tekanan hebat dari segala arah. Masalah keuangan bisa berdatangan, hubungan pribadi mungkin terasa rapuh, dan bahkan keyakinan paling kokoh yang kamu pupuk pun bisa terguncang. Ini bukanlah hukuman, ini adalah ujian terakhir jiwamu, ujian kesiapan sebelum menerima kepercayaan besar. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk tugas-tugas luhur tidak menerima tanggung jawab tanpa terlebih dahulu membuktikan kekuatan dan ketahanan mereka. Kamu sedang dipersiapkan tidak hanya untuk bertemu orang-orang penting, melainkan untuk setara dengan mereka, untuk berjalan berdampingan dengan mereka dalam tujuan yang lebih besar. Dan untuk itu, kekuatan mental dan spiritualmu harus sekokoh besi yang ditempa dalam api paling panas. Tantangan-tantangan ini bisa melelahkan. Kadang-kadang, kamu mungkin merasakan keinginan luar biasa untuk menyerah, untuk berhenti berjuang, bahkan untuk bertanya kepada Allah dan alam semesta, "Mengapa aku?" Tetapi justru karena kamu adalah jiwa terpilih, kamu melewati semua ini. Jiwa biasa tidak akan menerima beban sebesar ini. Tetapi kamu bukanlah jiwa biasa. Kamu adalah api cahaya yang sedang dibentuk untuk menjadi obor, dan sebelum obor ini dapat bersinar dengan segala kemegahannya, ia perlu dibakar dan dimurnikan dari segala sisi. Jangan takut pada perasaan hancur, jangan takut pada perasaan kehilangan. Sesungguhnya kamu sedang dibangun kembali, diperkuat dalam esensimu, dimurnikan dalam tujuanmu. Dan kamu tidak sendirian dalam proses ini. Energi ilahi terus mengawasi, diam-diam mendukungmu, dan memastikan bahwa kamu tidak akan jatuh. Kamu sedang diajari untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Semakin berat cobaan, semakin besar anugerah yang menunggumu. Karena Allah dan alam semesta tidak akan membiarkanmu keluar dari badai tanpa imbalan yang sepadan dengan perjuangan. Dan imbalanmu tidak kecil. Itu adalah pertemuan yang akan sepenuhnya mengarahkan ulang jalannya hidupmu, sosok yang akan membuka pintu-pintu baru, dan panggilan hidup yang akan membuatmu melihat dunia melalui mata yang sama sekali baru. Oleh karena itu, ketika kamu mendapati dirimu di titik terendah, ingatlah ini bukanlah akhir. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kamu semakin mendekati pintu masuk yang Allah tetapkan bagimu sejak awal. Bertahanlah, pertahankan imanmu. Karena setelah badai ini berlalu, kamu tidak akan sama lagi. Kamu akan muncul sebagai versi dirimu yang paling kuat, paling murni, dan paling siap untuk menerima cahaya penuh dari takdirmu. Rasakan energi tempaan ini. Setiap tantangan adalah persiapan untuk keagungan yang menanti.
Bab 9. Panggilan diam untuk melayani, tugas sosial tak terduga. Dorongan yang tidak dapat kamu jelaskan mulai muncul dari dalam. Kebutuhan untuk membantu, untuk peduli, untuk terlibat dalam hal-hal yang memengaruhi kesejahteraan orang lain. Tanpa ada yang meminta, tanpa prospek keuntungan pribadi yang jelas, kamu merasa terpanggil untuk mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, membela yang tertindas, atau sekadar menyuarakan kebenaran yang telah dibungkam. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah ujian kesiapan spiritualmu sebelum dihubungkan dengan sosok yang sangat penting atau panggilan hidup yang luhur. Alam semesta di bawah bimbingan Allah ingin melihat apakah hatimu masih hidup, berdenyut dengan kasih sayang dan tujuan. Allah ingin tahu apakah kamu berusaha naik hanya untuk dirimu sendiri, atau apakah kamu siap diangkat untuk menjadi instrumen kebaikan dan transformasi bagi banyak orang. Dorongan ini datang sebagai bisikan lembut, tetapi kekuatan di baliknya dahsyat. Kamu mungkin melihat seseorang dalam kesulitan dan tiba-tiba merasakan kebutuhan yang tak tertahankan untuk membantu. Kamu mungkin membaca tentang ketidakadilan sosial dan merasa bahwa kamu tidak bisa hanya diam. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kita. Ini adalah aktivasi misi sosial terdalam jiwamu. Jiwa-jiwa yang benar-benar terhubung dengan frekuensi ilahi selalu dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan sosok terkemuka, pilihan Allah yang sedang mengamati dari jauh, tidak akan tertarik pada mereka yang hanya mengucapkan kata-kata manis. Mereka mencari getaran, mereka mencari tindakan nyata kasih sayang dan keberanian. Mereka ingin tahu apakah kepekaanmu terbatas pada dirimu sendiri, atau apakah kamu cukup sadar untuk menyentuh dan memengaruhi kehidupan orang lain. Ketahuilah bahwa setiap tindakan pelayanan sosial yang kamu lakukan sekarang tidak hanya membantu orang lain. Ini adalah sinyal yang dikirim ke langit bahwa kamu sudah siap menerima kepercayaan, siap diangkat, dan siap digunakan sebagai jembatan menuju perubahan. Jangan abaikan dorongan ini, sekecil apapun kelihatannya. Karena seringkali perintah spiritual paling penting tidak datang melalui suara dari langit, melainkan melalui perasaan yang tak dapat disangkal di hati, sebuah panggilan yang kamu tidak bisa tolak begitu saja. Oleh karena itu, ketika kamu mulai bertindak, meskipun itu hanya menawarkan kata-kata penyemangat, memberikan sumbangan kecil, atau membela mereka yang tidak bersuara, ketahuilah bahwa kamu sedang membuka jalan untuk pertemuan besar yang menantimu. Pertemuan yang akan mengubah hidupmu. Dan jika kamu melakukannya dengan ketulusan dan kemurnian niat, percayalah, mata ilahi melihat setiap usahamu dan mereka tahu bahwa kamu layak dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Rasakan panggilan untuk melayani. Kasih sayangmu adalah magnet yang menarik takdirmu. Bab 10. Tanggal dan waktu yang berulang, jam ilahi. Perhatikan baik-baik apa yang berulang dalam hidupmu belakangan ini. Apakah ada tanggal tertentu, waktu, atau urutan angka yang terus muncul? Mungkin kamu melihatnya di jam digital, di rambu jalan, dalam mimpi, atau bahkan dalam percakapan santai orang lain. Jika ya, ini bukanlah kebetulan sepele. Ini adalah kunci waktu ilahi, tanda dari alam spiritual bahwa momen penting sedang dijadwalkan untukmu. Alam semesta di bawah orkestrasi tepat dari Allah tidak beroperasi secara acak. Setiap peristiwa besar dalam hidupmu didahului oleh penanda waktu, oleh petunjuk yang muncul untuk mempersiapkanmu. Allah sedang mengatur jam takdirmu dengan ketepatan yang melampaui pemahaman manusia. Dan tanggal atau waktu yang terus muncul adalah panggilan bagimu untuk bersiap. Jiwa terpilih sering mengalami sinkronisitas waktu yang signifikan sebelum peristiwa krusial.
Kamu mungkin merasakan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan pada tanggal tertentu atau merasakan getaran aneh saat melihat angka-angka yang tampak biasa. Ini sebenarnya adalah sistem komunikasi halus dari langit yang dirancang untuk membangunkan kesadaranmu dan menyelaraskannya dengan waktu ilahi. Ini bisa jadi tanggal pertemuan, tanggal perubahan besar, atau tanggal kelahiran versi dirimu yang lebih otentik. Yang pasti adalah saat melihat tanggal atau waktu itu jiwamu merespons. Ada perasaan misterius, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik layar takdirmu. Inilah cara alam semesta di bawah bimbingan Allah gunakan untuk menyesuaikan frekuensimu dengan waktu ilahi. Untuk itu, ketika saatnya tiba, kamu benar-benar selaras, siap secara mental, spiritual, dan emosional. Jangan abaikan jika angka atau tanggal tertentu terus mengikutimu. Catatlah, renungkanlah, berdoalah setiap kali kamu melihatnya. Karena itu bisa jadi tanggal pasti di mana Allah dan alam semesta akan menempatkanmu berhadapan dengan orang yang akan mengubah jalannya hidupmu. Itu bisa jadi saat di mana pintu baru akan terbuka, pintu menuju takdirmu yang lebih tinggi. Alam semesta tidak mengirimkan tanda tanpa tujuan, dan jika kamu memiliki kepekaan untuk merasakannya, maka kamu juga memiliki kesiapan untuk menerimanya. Ingat, waktu manusia mungkin rentan kesalahan, tetapi waktu Allah selalu sempurna. Dan angka-angka yang terus muncul adalah jam surgawi yang sedang berdetak menuju hari besarmu. Rasakan ketepatan waktu ilahi. Setiap angka yang berulang adalah hitungan mundur menuju manifestasi. Bab 11. Perhatian tak terduga dari seseorang di pemerintahan, tatapan persiapan. Ketika saatmu mendekat, ketika jiwamu mencapai getaran yang selaras dengan takdir besarmu, alam semesta di bawah kehendak Allah yang bijaksana mulai menggerakkan hati orang-orang kunci, termasuk mereka yang menduduki posisi pengaruh di pemerintahan atau kekuasaan. Tanpa kamu sadari, ada seseorang di posisi strategis yang mulai menunjukkan minat aneh padamu. Ini bisa melalui pesan singkat, sapaan santai yang tampaknya membawa makna tambahan, atau bahkan hanya tatapan terfokus yang kamu rasakan di tempat umum. Tidak ada kata-kata langsung, tidak ada pengakuan terbuka, tetapi kamu merasakan energi itu. Seolah-olah medan energi mereka terhubung dengan medan energimu, seolah hati mereka merasakan sesuatu yang tidak dilihat kebanyakan orang. Kamu mungkin belum tahu siapa mereka, tetapi percayalah, mereka sedang mengamati. Ini bukanlah pengawasan biasa, ini adalah pengamatan dari jiwa yang lebih tinggi kepada jiwa yang sedang dipanggil untuk tujuan yang luhur. Sosok-sosok otoritas yang memiliki intuisi tajam, baik dalam arti spiritual maupun strategis, mampu merasakan potensi laten sebelum sepenuhnya termanifestasi ke dunia. Mereka sedang mengevaluasi getaranmu, konsistensimu, keaslian cahayamu dari jarak yang halus. Mereka tidak akan langsung mendekat karena mereka tahu bahwa panggilan besar membutuhkan proses pendalaman dan persiapan yang mendalam. Tetapi selama kamu tetap teguh dalam kebenaranmu, menjaga kerendahan hati di hatimu, dan terus bersinar dengan cara yang tulus, mereka akan mendekat. Perhatian mereka bukan hanya tentangmu sebagai individu, itu tentang misi yang mereka rasakan dapat kamu wujudkan bersama mereka. Karena dalam tatanan ilahi, pertemuan antara mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang membawa cahaya selalu diatur dengan ketelitian yang cermat oleh Allah. Jangan remehkan kehadiranmu di ruang publik belakangan ini. Jangan abaikan tatapan yang tampaknya mengandung makna yang lebih dalam. Bisa jadi kamu sedang diuji secara diam-diam. Apakah kamu tetap bijak di bawah pengamatan? Apakah kamu mempertahankan keaslianmu saat diperhatikan? Semua perhatian ini adalah pendahuluan sebelum pintu besar terbuka. Dan jika kamu mampu menjaga energimu tetap bersih, niatmu selaras dengan kebaikan yang lebih besar, maka orang-orang ini yang kini hanya mengamati dari jauh akan mendekat
dan berbicara, bukan sebagai atasan yang berbicara kepada bawahan, melainkan sebagai jiwa kepada jiwa lain, mengakui bahwa kamu telah dipersiapkan oleh Allah dan alam semesta untuk sesuatu yang jauh melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata biasa. Rasakan energi perhatian ini. Itu adalah tanda bahwa kamu berada di radar ilahi. Bab 12. Transformasi tak terbalikkan. Setelah pertemuan ilahi baik dalam bentuk fisik maupun pada tingkat spiritual yang mendalam, pertemuan yang telah dipersiapkan untukmu akan segera terjadi, dan ketahuilah bahwa hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelahnya. Jiwa yang telah dipanggil, dipersiapkan, diuji, dan akhirnya dipertemukan dengan sosok kunci akan mengalami transisi monumental dan tak terhindarkan. Ini bukan hanya tentang bertemu seseorang yang penting di dunia. Ini tentang terbukanya gerbang takdir yang telah Allah dan alam semesta jaga, menunggu momen ilahi untuk termanifestasi. Kamu akan mulai merasakan pergeseran dalam semua aspek hidupmu. Arah jalanmu akan berubah. Caramu berpikir akan naik ke tingkat pemahaman yang baru, dan jiwamu akan menerima konfirmasi yang teguh bahwa inilah saat yang dinantikannya, puncak dari perjalanan persiapan yang panjang. Pertemuan ini akan menembus lapisan terdalam keberadaanmu, mengaktifkan panggilan yang telah ditanamkan dalam semangatmu sejak lama. Tetapi, bersama dengan berkah ini, akan datang juga tanggung jawab yang tidak ringan. Kamu akan diminta untuk menjalankan misi, untuk membela nilai-nilai esensial, dan untuk hidup bukan lagi hanya untuk dirimu sendiri, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar, untuk peninggian banyak orang. Tugas yang kamu terima dapat mengambil berbagai bentuk. Bisa berupa posisi kepemimpinan yang memungkinkanmu memengaruhi masyarakat, pengaruh yang menginspirasi ribuan, karya yang menyentuh hati, atau keputusan krusial yang memiliki dampak luas dan abadi. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Setelah pertemuan ini, kamu akan tahu dengan kepastian mutlak bahwa kamu dipanggil untuk menjadi saluran Allah di bumi. Dan karena itu, setiap langkah yang kamu ambil mulai sekarang akan diawasi, tidak hanya oleh mata manusia, melainkan oleh mata ilahi yang telah memilihmu. Ini adalah fase baru, penuh kemuliaan, tetapi juga penuh tantangan berkelanjutan. Namun, jangan takut, karena bersama dengan tanggung jawab akan datang mukjizat yang menantang logika konvensional. Kamu akan mengalami bantuan tak terduga, pintu-pintu yang terbuka dengan kemudahan yang mengejutkan, dan perasaan damai yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah badai. Inilah kehidupan yang dijalani bukan oleh kekuatanmu sendiri, melainkan oleh penyertaan konstan dari Allah dan energi alam semesta yang menyalakan jiwamu setiap hari. Pertemuan, baik dengan sosok kunci, dengan utusan cahaya, atau dengan versi dirimu yang lebih tinggi, akan menjadi titik balik yang akan mengangkatmu ke dimensi keberadaan yang lebih tinggi. Dan jika kamu merasa momen ini sudah dekat, bersiaplah, karena tidak ada jiwa yang benar-benar terpilih diizinkan untuk tetap sama setelah menyentuh rencana besar Allah dan alam semesta. Jiwa terpilih ini bukanlah cerita biasa, bukan pula teori yang jauh. Ini adalah rencana agung yang Allah atur untukmu jauh sebelum kamu lahir, sebuah koneksi mistis antara roh dan kekuatan duniawi, antara kehendak ilahi dan realitas yang terlihat. Saat membuka video ini, kamu sedang merespons panggilan yang sudah tertulis di takdirmu. Percayalah pada ini. Tidak semua orang dipanggil dengan cara ini. Hanya jiwa-jiwa yang telah melewati kesendirian, air mata, perjuangan diam-diam, dan periode penarikan diri yang siap melihat kebenaran ini. Jika kamu merasa mungkin tidak layak, ingatlah, justru karena merasa rendah hati di hadapan kebesaran Allah, Dia memilihmu.
Jiwa yang sombong tidak akan pernah memahami panggilan ini. Tetapi kamu, ya, kamu yang sedang menonton sekarang dengan hati bergetar, kamu tahu bahwa ini nyata, karena pesan ini datang pada saat yang tepat, dalam bahasa yang hanya dapat diuraikan oleh jiwa terpilih. Inilah saatnya bagimu untuk bangkit. Bersiaplah, karena sosok pemerintahan yang dipilih oleh Allah, yang dibimbing oleh alam semesta, akan datang menemuimu. Bukan sebagai warga negara biasa, melainkan sebagai pembawa cahaya bagi banyak orang. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung kepada jiwamu, jangan abaikan sinyal kuat ini. Sukai video ini sekarang juga sebagai bukti bahwa kamu menerima tugas ilahi ini sebagai sinyal kepada alam semesta dan kepada Allah tentang kesiapanmu. Berlanggananlah saluran ini untuk melanjutkan perjalanan pertumbuhan spiritual ini dan untuk mengungkap lebih banyak pesan dan kebijaksanaan ilahi yang akan membimbingmu. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar, "Saya menerima panggilan ilahi." Biarkan komentarmu menjadi doa yang dibaca oleh langit dan mercusuar bagi jiwa terpilih lainnya untuk menemukan jalan mereka. Terhubunglah di bagian komentar, ciptakan aliran iman dan cahaya ini. Dan jika jiwamu menuntunmu, bagikan video ini sekarang juga kepada setidaknya 3 orang yang kamu rasakan memiliki energi istimewa, karena mereka juga mungkin sedang menunggu konfirmasi ini. Ingat, tidak semua orang dipanggil, tetapi mereka yang menemukan pesan ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah bagian fundamental dari perubahan besar yang Allah dan alam semesta sedang atur. Tinggalkan jejakmu. Sukai video ini jika kamu adalah jiwa terpilih dan siap untuk misimu. Berlangganan saluran ini untuk melanjutkan perjalanan cahaya dan persiapan. Komentari, "Saya menerima panggilan ilahi" untuk menguatkan kesiapanmu dan menginspirasi orang lain. Bagikan agar lebih banyak jiwa terpilih ditemukan dan terbangun pada rencana yang Allah dan alam semesta siapkan untuk mereka. Partisipasimu menerangi jalan semua orang.